Hey. I think so. Cody, this is Mr. and Mrs. Hobson. Let's welcome Cody. What is nightmares? Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mark dan Jesse yang datang ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Proses adopsi itu akan didampingi oleh petugas panti asuhan bernama Natalie. Alasan utama Jesse dan Mark ingin mengadopsi anak adalah agar mereka bisa sembuh dari luka batin yang mereka miliki. Dahulu Jesse dan Mark pernah memiliki seorang putra bernama Sean, namun karena kelalaian Jesse dan Mark, Sean tenggelam di bathtub kamar mandi sehingga menyebabkan Sean meninggal dunia. Kematian mendadak Sean yang merupakan putra kesayangan mereka meninggalkan luka yang mendalam bagi Jesse dan Mark, bahkan sampai mempengaruhi kesehatan mental mereka berdua. Oleh karena itu, Mark dan Jesse sering hadir di dalam sesi sharing yang diadakan oleh seorang dokter psikiater. Dalam sesi sharing itu juga dihadiri oleh banyak orang tua yang telah kehilangan anak mereka. Setelah beberapa kali menghadiri kegiatan itu, sedikit demi sedikit mereka mulai menerima kematian Sean. Child into our home tomorrow. I still can't sleep at night very well. Mark and I have had different experiences. Setelah mental mereka cukup stabil, mereka berdua memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidup mereka dengan mengadopsi seorang anak. Kemudian Natalie memberi saran beberapa nama anak yang cocok untuk diadopsi. Namun yang paling direkomendasikan Natalie adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Cody Morgan. Natalie bercerita bahwa saat Cody berusia 3 tahun, Cody harus kehilangan satu-satunya anggota keluarga yaitu ibunya yang meninggal karena penyakit kanker. Karena hidupnya sebatang kara, Cody pun diserahkan ke panti asuhan. Tak lama setelah itu, Cody diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun karena suatu hal, Cody dikembalikan lagi ke panti asuhan. Tak hanya sekali, Cody telah diadopsi sebanyak 2 kali oleh sebuah keluarga. Namun dia dikembalikan lagi ke panti asuhan entah apa alasannya. Saat ini, Cody hanya tinggal sendirian di apartemen dan Natalie merasa sangat kasihan pada Cody yang hingga saat ini belum menemukan orang tua yang cocok untuknya. Padahal menurut Natalie, Cody adalah anak yang manis, pandai, sopan, dan penurut. Segala kriteria anak idaman semuanya ada pada diri Cody. Cody adalah anak yang istimewa dan sangat cocok untuk diadopsi oleh Jesse dan Mark. Akan tetapi, Cody memiliki satu masalah yaitu kesulitan untuk tidur. Setelah mengetahui semua hal tentang Cody, Jesse dan Mark pun tertarik untuk mengadopsinya. Mereka juga merasa kasihan pada Cody yang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Mereka akan melakukan yang terbaik demi memberikan kenyamanan dan kasih sayang pada Cody. Setelah menandatangani kesepakatan itu, secepat mungkin Natalie akan mengantar Cody ke rumah Jesse dan Mark. I've had a case come back across my desk. Been through. He hasn't let it turn him into a victim. Are you ready for this? Jesse dan Mark pun mulai membersihkan rumah demi menyambut kedatangan Cody. Dimulai dengan mempersiapkan kamar yang akan dihuni oleh Cody. Mereka juga menyingkirkan hampir semua foto Sean yang terpajang di dinding untuk menghargai perasaan Cody dan sebagai pertanda bahwa mereka sudah siap merawat anak yang baru. Namun Jesse yang belum sepenuhnya ikhlas akan kematian Sean meminta Mark untuk menyisakan satu foto keluarga mereka sebagai kenang-kenangan. Selain itu, Mark juga memasang besi pegangan tambahan di sekitar bathtub kamar mandi. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar insiden buruk yang dulunya terjadi pada Sean tidak akan terulang kembali. Malam harinya, Jesse dan Mark pun segera tidur karena besok mereka harus menyambut kedatangan Cody. Meskipun kondisi mentalnya sudah lebih baik, Jesse masih mengalami kesulitan untuk tidur. Jesse pun pergi ke kamar mandi, tapi setiap kali melihat bathtub, Jesse selalu teringat akan kematian Sean. Keesokan paginya, Natalie mengantar Cody ke rumah Jesse dan Mark. Jesse dan Mark pun sangat kagum melihat sikap Cody yang lebih dewasa dan sopan di umurnya yang masih terbilang muda. Kemudian Jesse dan Mark mengajak Cody untuk berkeliling rumah barunya. You don't have to do that. Choose make floors dirt. I guess I'm not sure which one you played. You play though. Ketika sedang berkeliling, mata Cody tertuju pada foto keluarga Jesse, Mark, dan Sean. Akan tetapi, Cody merasa tidak enak untuk bertanya tentang Sean. Setelah itu, mereka mengantar Cody ke kamar barunya. Ketika Jesse dan Mark mengatakan bahwa Cody bisa mendekor kamar itu sesuai dengan seleranya, Cody terlihat sangat senang. It doesn't look like much. Cody collects butterflies.
We want you to decorate it the way you like it. Malam harinya, Cody pun bergegas untuk tidur. Saat Jesse dan Mark pergi dari kamarnya, Cody ternyata belum mau tidur dan dia malah mengambil kotak yang ia bawa sebelumnya. Ternyata di dalam kotak itu terdapat sekaleng kopi yang langsung diminum oleh Cody. Cody pun menghabiskan malamnya dengan membaca buku tentang kupu-kupu karena Cody sangat suka dengan kupu-kupu. Pagi harinya, Mark mengantar Cody ke sekolah barunya. Di sana Cody pun sangat senang karena bisa bertemu dan bermain dengan anak seusianya. So let's all say first word. Sepulang sekolah, Cody langsung pergi untuk mandi. Selama Cody mandi, Jesse terlihat sangat khawatir dan beberapa kali mengecek kondisi Cody. Mark meminta Jesse untuk tidak terlalu khawatir karena Cody akan baik-baik saja. Sambil menunggu Cody selesai mandi, Jesse merapikan kamar Cody. Lalu dia pun menemukan sekali minuman kopi di dalam kotak. Seketika Jesse teringat pada perkataan Natalie tentang Cody yang memiliki masalah tidur. Jesse menyadari bahwa masalah tidur itu akibat Cody yang sengaja meminum kopi di malam hari. Sebelum tidur, Jesse pun bertanya pada Cody mengapa Cody sengaja meminum kopi di malam hari. Cody menjelaskan bahwa dirinya tidak suka tertidur. Setiap kali tertidur dan bermimpi, mimpi Cody selalu menjadi kenyataan, mau itu mimpi indah ataupun mimpi buruk. Saat Cody bermimpi buruk, Cody akan selalu memimpikan sosok bernama Cankerman. Cankerman adalah makhluk jahat yang sering muncul dalam mimpi buruk Cody, dan makhluk itu suka memakan manusia. Bahkan Cody mengaku ibunya juga tewas akibat dimakan oleh sosok Cankerman. Jesse pun memberitahu Cody bahwa segala macam bentuk mimpi buruk tidak bisa membahayakan nyawa manusia. Dia pun meminta Cody untuk segera tidur mengingat Cody masih muda dan membutuhkan waktu tidur yang cukup. Karena itu adalah permintaan Jesse, Cody pun mencoba untuk tidur. I don't like to sleep. I know. He ate my mom. What? The Cankerman. You're in a new home now. I'm sure he can't find you. Setelah itu, Mark dan Jesse menghabiskan waktu mereka dengan menonton film. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan banyak kupu-kupu yang berterbangan di sekitar mereka. Kejadian itu tentu sangat aneh dan tidak pernah terjadi sebelumnya pada mereka. Entah dari mana asalnya kupu-kupu tersebut, tapi semua itu membuat Mark dan Jesse merasa sangat takjub. Mark yang mengetahui Cody menyukai kupu-kupu, dia pun berusaha untuk menangkap satu kupu-kupu tersebut. Di antara semua kupu-kupu itu ada satu ngengat yang tiba-tiba saja mendarat di tangan Jesse, lalu menggigit tangan Jesse. Jesse yang penasaran mulai mengecek sekelilingnya untuk mencari tahu dari mana asal kupu-kupu itu datang. Jesse menyadari bahwa pintu rumah mereka terbuka dan ketika Jesse menutup pintu, semua kupu-kupu itu langsung menghilang. Kupu-kupu yang ditangkap oleh Mark juga menghilang tanpa jejak. Dengan wajah kebingungan, mereka memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lagi dan bergegas untuk tidur karena hari sudah larut malam. Seperti biasa, Jesse yang mengalami kesulitan tidur, dia pun pergi ke dapur untuk meminum segelas air. Di sana, Jesse melihat sosok arwasan yang berlari-lari di sekitar dapur. Pada awalnya Jesse mengira itu adalah Cody, namun saat Jesse mengecek kamar Cody, ternyata Cody sedang tidur. Jesse pun berpikiran bahwa sosok yang dia lihat tadi adalah arwah dari Sun. Lantas Jesse pun menceritakan kejadian itu pada psikiaternya bernama Peter. Jesse merasa arwah Sun masih bergentayang di rumahnya, dan saat kedatangan Cody, arwah Sun seperti marah pada Jesse. Jesse berpikir arwah Sun cemburu karena Jesse dan Mark mengadopsi anak baru. Akan tetapi Peter berpendapat bahwa itu semua hanyalah halusinasi Jesse akibat Jesse yang sering merasa cemas dan belum sepenuhnya sembuh dari luka batin yang disebabkan oleh kematian Sun. Peter menegaskan bahwa rumah Jesse tidak dihantui oleh Sun dan sosok Sun yang dilihat oleh Jesse hanyalah halusinasi saja. I think it was Sean. We talked about something like this at the beginning, even lucid dreams, which can feel very real. Every character in your dreams. Setelah itu, Mark dan Jesse pun mempersiapkan makan malam. Ketika Mark akan memanggil Cody untuk makan, Mark melihat Cody yang terus memandangi foto Sun yang sepertinya merasa penasaran dengan foto siapa yang dia lihat. Mark menjelaskan bahwa itu adalah Sun, anak Jesse dan Mark yang sudah meninggal. Who's that? That's where my mom is. His name was Sean. Setelah makan malam, Mark dan Jesse pun menidurkan Cody dan mereka kemudian menghabiskan waktu di ruang tamu sambil menonton film. Di tengah malam, Mark dan Jesse kembali dihampiri oleh seekor kupu-kupu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Jesse dan Mark melihat sosok Sun muncul di hadapan mereka dengan senyumnya yang manis. Seketika Mark dan Jesse pun sangat terharu dan merasa sangat rindu pada Sun.
Mereka berdua langsung memeluk Sean untuk mengobati rasa rindu mereka. Belum puas memeluk Sean, sosok Sean langsung menghilang tak kemana. Tak berselang lama datanglah Cody yang mampir Jesse dan Mark. Wajah Cody terlihat merasa bersalah dan dia pun langsung meminta maaf pada Jesse dan Mark tanpa alasan yang jelas, membuat mereka berdua sangat kebingungan. Kemudian Cody pun mengambil sekaleng kopi untuk dia minum dan bergegas kembali ke kamar. Saat sarapan pagi, Cody kembali meminta maaf pada Jesse dan Mark. Dengan wajah kebingungan, mereka berdua bertanya mengapa Cody tiba-tiba saja meminta maaf padahal Cody tidak melakukan satupun kesalahan. Cody menjelaskan bahwa setiap kali dirinya bermimpi, mimpinya itu bisa menjadi kenyataan dan sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Cody berjanji tidak akan tidur lagi supaya hal buruk tidak terjadi pada mereka. Jesse dan Mark meminta Cody untuk tidak meminta maaf karena tidur bukanlah suatu kesalahan. I'm sorry. I won't do it again. What do you mean, Cody? Setelah itu, Jesse pun mengantar Cody ke sekolah. Setelah mengantarnya ke sekolah, Jesse dan Mark mulai mencari tahu maksud dari perkataan Cody tentang mimpinya yang menjadi kenyataan. Setelah memikirkan lebih dalam, Jesse dan Mark menyadari bahwa mimpi Cody memang benar-benar bisa menjadi nyata. Contohnya saja, kemunculan banyak kupu-kupu beberapa hari yang lalu terjadi pasti karena Cody yang bermimpi tentang kupu-kupu. Selain itu, kemarin Cody juga sempat memandangi foto Sean dan bertanya tentang Sean pada Mark dan Jesse. Kemungkinan besar Cody memimpikan Sean kemarin malam dan mimpi itu menjadi nyata sehingga sosok Sean muncul di hadapan Jesse dan Mark dalam balutan pakaiannya mirip seperti di dalam foto. Akan tetapi ketika Cody terbangun dari tidurnya, mimpi Cody yang menjadi nyata akan ikut menghilang dalam sekejap. Dari sini Jesse memiliki rencana untuk memanfaatkan kemampuan istimewa Cody demi bertemu lagi dengan sosok Sean. Jesse sangat ingin bertemu dengan Sean hanya untuk melepas rindu. Jesse yang saat ingin mendengar suara Sean lagi, maka dari itu Jesse pun ingin memperlihatkan video Sean pada Cody agar nanti malam Cody bermimpi tentang Sean lagi. Ketika Mark dan Cody sedang asyik bermain, Jesse mengajak Cody untuk menonton video tentang Sean ketika merayakan hari Natal. Dive into the water. Okay, you're... You want to see him? We're asking about Sean. Yes, please. When's the last time you had a real Christmas? Dengan penuh kesedihan, Jesse menjelaskan bahwa Sean sangat suka dengan hadiah yang dia terima saat Natal. Melihat Sean yang tertawa lepas dalam video tersebut, membuat Cody juga ikut senang. That's him. Malam harinya, Jesse meminta Cody untuk segera tidur. Jesse ingin Cody mendapat tidur yang cukup dan Cody tidak perlu khawatir tentang mimpinya yang menjadi kenyataan karena di rumah itu Cody akan selalu aman dari gangguan makhluk jahat. Sementara Cody mencoba untuk tidur, Jesse dan Mark malah sengaja begadang dengan harapan bisa bertemu dengan Sean lagi. Benar saja, saat Cody tertidur lelap dan bermimpi tentang Sean, sosok Sean muncul kembali. Keinginan besar Jenny yang ingin mendengar suara Sean lagi akhirnya terkabulkan berkat kemampuan istimewa Cody. Sosok Sean pun terlihat sangat senang mendapat hadiah Natal, persis seperti yang terjadi pada video yang ditonton oleh Cody. Jesse dan Mark pun tampak sangat senang karena bisa merasakan kenangan itu lagi. Tanpa mereka sadari, sosok makhluk mengerikan yang ternyata itu adalah Kankerman mulai mendekati Cody dan mengucapkan bahwa sosok itu akan selalu bersama Cody. Seketika Cody pun terbangun dan Sean langsung menghilang begitu saja. Esok harinya di sekolah, Cody menggambar sosok Kankerman lalu mencoret gambar itu secara terus-menerus. Salah satu teman Cody bernama Annie bertanya dengan nada kebingungan sosok apa yang digambar oleh Cody. Cody menjelaskan bahwa itu adalah Kankerman dan Cody melakukan hal ini agar Kankerman tidak muncul dalam mimpinya lagi. Sometimes if I do this, what is that? The Kankerman. Sepulang dari menjemput Cody, Mark dikejutkan dengan Jesse yang kembali memasang semua foto Sean di dinding rumah mereka. Apa yang dilakukan Jesse tentu saja membuat Mark sangat tidak suka. We gonna talk about this?
Tak terasa waktu sudah menunjukkan malam hari dan Jesse pun meminta Cody untuk segera tidur. Tanpa Jesse ketahui, Cody diam-diam membawa bubuk kopi yang dia simpan di dalam sepatunya. Cody langsung menyeduh kopi yang ia bawa lalu segera meminumnya agar Cody tidak tertidur. Cody memiliki firasat bahwa jika ia tertidur dan bermimpi lagi, sosok Anchorman akan muncul dan membawa malapetaka. Malam itu Cody pun akan begadang untuk melindungi Jesse dan Mark dari mimpi buruknya. Sementara itu di ruang tamu, Jesse kembali begadang untuk bertemu dengan Sun. Lalu Mark pun menyampaikan keluh kesahnya tentang Jesse yang sengaja memajang foto-foto Sun lagi. Mark berpendapat bahwa apa yang dilakukan Jesse sudah sangat keterlaluan. Perasaan Cody bisa saja terluka melihat Jesse yang sengaja memajang foto Sun. Mark takut jika Cody akan merasa bahwa keberadaannya hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan Jesse yang ingin bertemu sekali dengan Sun. Mark menegaskan mau bagaimanapun caranya Jesse tidak akan bisa bertemu dengan Sun lagi dan dia harus menerima kenyataan itu. Kehidupan Jesse akan terus maju dan Jesse tidak boleh terlalu dalam kesedihan yang terlalu lama. Lagi pula sosok Sun yang dilihat Jesse saat Cody bermimpi bukanlah Sun yang asli. Mark kembali mengingatkan Jesse bahwa alasan mereka mengadopsi Cody adalah karena mereka ingin memberikan kasih sayang orang tua pada Cody, bukan malah memanfaatkan kemampuan Cody. Akan tetapi Jesse bersikeras untuk memaksa Cody agar tetap tidur supaya dirinya bisa bertemu dengan Sun lagi. Berbeda dengan Jesse yang masih terjebak dalam masa lalu, Mark sudah mulai menerima dan mengikhlaskan kematian Sun. Mengetahui bahwa Jesse hanya berniat memanfaatkan kemampuan Cody membuat Mark sangat kecewa. It hasn't felt right since. Child needs to sleep. Yeah, of course. Hey, our son, that is not Sean. Malam itu Jesse kembali begadang namun dirinya tidak bertemu dengan Sun lagi karena Cody yang tidak tidur malam itu. Keesokan harinya Cody pun membawa kupu-kupu yang dia letakkan dalam toples. Cody bermaksud ingin menunjukkan kupu-kupu itu pada Annie. Namun tiba-tiba saja salah satu teman Cody bernama Ted malah memecahkan toples itu sehingga membuat kupu-kupu di dalamnya langsung mati. Cody yang tak terima akan hal itu, dia pun langsung mendorong Ted sebagai pembalasan atas tindakan Ted. Di jam istirahat, Cody merasa sangat mengantuk akibat dirinya yang tidak tidur kemarin. Cody pun meminta izin pada gurunya agar bisa tidur sebentar di jam istirahat. Guru Cody mempersilahkan Cody untuk tidur dan saat itu juga Cody langsung tertidur. Karena kelas itu dalam keadaan sepi saat jam istirahat, Cody merasa bahwa itu adalah saat yang tepat untuk tidur sebentar. Tapi sayangnya ketika Cody tertidur, Cody kembali mengalami mimpi buruk tentang sosok Anchorman. Bersamaan dengan itu, Ted datang ke kelas dengan maksud ingin mengganggu Cody. Tapi sayangnya Ted malah dimakan oleh sosok Anchorman yang menjadi nyata akibat Cody yang bermimpi buruk. Kejadian itu dilihat langsung oleh Annie yang seketika berteriak histeris dan membuat Cody terbangun dari tidurnya. Ketika Cody terbangun, sosok Anchorman dan Ted menghilang begitu saja. Sepertinya Anchorman memang benar-benar bisa memakan manusia dan Ted telah menjadi korban keganasan Anchorman. Sadar akan hal itu, setelah jam pulang sekolah, Cody langsung mengajak Jesse untuk segera pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Cody mengeluhkan kondisi tubuhnya yang sedang tidak enak badan. Mark pun meminta Cody untuk segera beristirahat agar kondisi tubuhnya membaik. Meskipun telah disarankan untuk tidur, Cody tahu apabila dia tertidur sekarang, dirinya bisa saja mengalami mimpi buruk yang memunculkan sosok Anchorman. Cody pun terpaksa harus begadang lagi untuk mencegah kedatangan sosok Anchorman. Namun tanpa Cody sadari, sepertinya Cody sempat tertidur hingga memunculkan sosok hantu dari Ted. Hantu Ted pun mulai meneror Cody hingga membuat Cody berteriak histeris. Jesse pun segera datang untuk menenangkan Cody. Pagi harinya Cody mengatakan dirinya tidak mau masuk sekolah karena merasa tidak enak badan. Mark pun mengizinkan Cody untuk tidak masuk sekolah hari ini. Karena tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, Mark mengajak Cody untuk berbelanja dekorasi kamar. Mark ingin Cody sendiri yang membeli dekorasi kamarnya. Sepulang dari berbelanja, seorang detektif datang ke rumah Mark untuk menanyakan pada Cody tentang keberadaan Ted yang sampai saat ini belum ditemukan. Cody pun terpaksa memberi kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Cody melihat Ted pergi entah kemana. Padahal kenyataannya Anchorman telah memakan Ted. Cody tidak bisa sembarangan bercerita tentang Anchorman karena para polisi pasti tidak akan percaya pada perkataannya. Polisi pun menganggap Ted telah menjadi korban penculikan. Setelah polisi pergi, Mark dan Cody pun menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan mendekorasi kamar Cody.
Sementara itu, Jessie yang merupakan seorang perawat meminta tolong pada dokter untuk meresepkan obat tidur khusus untuk anak kecil. Akhir-akhir ini, Jessie merasa heran mengapa Sun tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Jessie berfirasat bahwa mungkin saja Cody secara diam-diam selalu begadang setiap malam agar terhindar dari mimpinya. Nanti malam, Jessie harus memberikan obat tidur pada Cody agar Cody langsung tertidur lelap dan dirinya bisa bertemu Sun lagi. Sepulang bekerja, Jessie pun menyiapkan makanan untuk Mark dan Cody. Lalu Mark berniat menceritakan kedatangan detektif yang ingin meminta kesaksian dari Cody tentang kasus menghilangnya Tate. Tiba-tiba saja Cody malah menyela pembicaraan itu dan bertanya tentang bagaimana Sun meninggal dunia. Pertanyaan itu tentu membuat Mark dan Jessie terkejut. Tanpa memberikan jawaban, Mark malah mengalihkan pembicaraan dan meminta Cody menyiapkan beberapa piring untuk mereka makan. So the police came by today. So why'd they come here? How did Sean die? Let's go set the table. Okay? Setelah selesai makan, Mark dan Cody kembali melanjutkan kegiatan mendekorasi kamar Cody. Tak terasa, waktu pun berlalu dengan cepat hingga tak terasa sudah malam hari. Karena sudah jam makan malam, Jessie segera menyiapkan makan malam untuk Cody dan Mark. Secara diam-diam, Jessie memasukkan obat tidur ke dalam minuman Cody. Setelah itu, dia pun menyajikan makanan itu pada Cody dan Mark. Tak lama setelah menyantap makan malamnya, Cody mulai mengantuk berat dan dia pun memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, Mark memberitahu Cody bahwa kematian Sun disebabkan karena dia tenggelam di bathtub. Today was my favorite day so far. John drowned. It was an accident. Saat turun ke bawah, Mark melihat Jessie yang masih terbangun di tengah malam. Mark langsung tahu jika Jessie pasti sedang begadang menunggu kedatangan Sun. Mark memberitahu Jessie bahwa Jessie harus melepas masa lalunya tentang Sun dan lebih baik fokus menjadi ibu yang baik bagi Cody. Kehadiran Cody saja sudah cukup untuk melengkapi keluarga kecil mereka. Di sela-sela pembicaraan mereka kembali melihat sosok Sun. Namun anehnya, Sun menatap mereka dengan tatapan yang dingin. Jessie pun langsung menghampiri Sun dan tiba-tiba saja sosok Kankerman muncul di hadapan Mark dan Jessie. Dengan cepat, Mark pun berusaha untuk membangunkan Cody, tapi anehnya Cody tak kunjung bangun. Lalu Jessie pun mengatakan bahwa Cody tidak akan bangun untuk sebentar waktu akibat efek dari obat tidur. Saat ini Cody harus segera dibangunkan agar Kankerman menghilang. Tapi karena obat tidur itu, Kankerman dapat dengan leluasa menyerang Mark. Mark pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Cody dan Jessie dari serangan Kankerman, dan dalam sekejap tubuh Mark ditelan oleh Kankerman. Jessie berusaha untuk membawa Cody pergi dari sana, tapi karena serangan Kankerman membuat Jessie jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Cody akhirnya terbangun dan langsung menelpon polisi. Setelah kedatangan polisi, Jessie pun tersadar dari pingsannya. Polisi langsung menginterogasi Jessie, dan Jessie mengakui bahwa dirinya telah memberi obat tidur yang cukup kuat pada Cody. Polisi juga menanyakan keberadaan Mark, tapi Jessie sendiri tidak tahu di mana keberadaan Mark. Kejadian itu terjadi dengan sangat cepat hingga membuat Jessie masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Akibat tindakan Jessie yang memberi obat tidur pada anak di bawah umur, dengan terpaksa Cody harus dibawa oleh pihak panti asuhan. Jessie berusaha menghentikan keputusan itu, tapi sayangnya polisi tidak akan mengizinkan Jessie untuk bertemu dengan Cody lagi. Jessie pun sangat bersedih karena dalam semalam dia telah kehilangan suaminya dan anak yang baru saja diadopsinya, yaitu Cody. Dalam benaknya muncul banyak pertanyaan tentang sosok Kankerman dan mengapa sosok itu memakan manusia. Yang bisa menjawab semua pertanyaan itu hanyalah Cody saja. Jessie pun segera pergi mendatangi Natalie memohon padanya agar diizinkan bertemu dengan Cody. Sayangnya Natalie langsung menolak permintaan Jessie. Kemudian Jessie melihat ada berkas yang berhubungan dengan Cody. Ketika Natalie lengah, Jessie mengambil berkas itu lalu segera pergi dari sana. Jessie mengecek setiap berkas itu dan menemukan kasus sepasang suami istri dan seorang wanita bernama Katie yang menghilang setelah mengadopsi Cody. Di berkas itu, Jessie juga menemukan identitas seorang pria bernama Whelan yang merupakan suami Katie sekaligus ayah angkat Cody sebelum Jessie dan Mark. Saat ini Whelan dalam perawatan di rumah sakit jiwa setelah sebelumnya mencoba membunuh Cody. Dalam lampiran berkas itu, Whelan mengaku bahwa ada sosok monster yang menelan istrinya. Saat itu juga Jessie langsung pergi menemui Whelan yang berada di rumah sakit jiwa. Sesampai di sana, Jessie bertanya pada Whelan tentang apa yang terjadi saat Cody bermimpi. Whelan mulai bercerita bahwa mimpi Cody dapat menjadi kenyataan, mau itu mimpi indah ataupun mimpi buruk.
Kemampuan istimewa Cody juga dapat memunculkan seseorang yang dimimpikan oleh Cody. Contohnya saja sosok Sun yang muncul di dunia nyata, karena saat itu Cody memimpikan Sun. Mimpi indah Cody memang sangat menakjubkan, namun tidak dengan mimpi buruknya. Setiap kali Cody bermimpi buruk, akan memunculkan sosok Kankerman. Suatu hari, istri Whelan bernama Katie menderita penyakit flu. Melihat Katie sakit membuat Cody menjadi sangat bersedih dan takut kehilangan Katie. Cody takut bahwa Katie akan meninggal sama seperti ibunya dulu. Saking takutnya, Cody sampai mengalami mimpi buruk dan memunculkan sosok Kankerman. Kankerman mulai mendatangi Katie lalu menelannya hidup-hidup. Whelan yang ada di sebelah Katie tidak bisa melakukan apa-apa karena dirinya sendiri masih bingung dengan situasi yang terjadi saat itu. Sejak kematian Katie, hidup Whelan menjadi sangat terpuruk. Tak bisa menahan rindu, Whelan pun memaksa Cody untuk bermimpi tentang Katie agar Whelan bisa melihat Katie lagi. Tapi karena Cody masih muda, Cody tidak bisa mengingat wajah Katie dengan baik. Semakin lama, Whelan mulai membenci Cody dan kemampuan istimewanya tersebut. Whelan pun berniat untuk membunuh Cody agar orang lain tidak merasakan penderitaannya sama seperti yang dialami oleh Whelan. Meskipun mengaku membenci Cody, Whelan ternyata tidak bisa membunuh Cody karena ia tidak tega melakukan hal sekejam itu. Atas percobaan pembunuhan itu, Whelan pun berakhir di rumah sakit jiwa karena tidak ada orang yang percaya pada semua perkataannya tentang Kankerman. Setelah mendengar cerita Whelan, Jesse pun bertanya apakah ada kemungkinan bagi Jesse untuk menyelamatkan Mark. Dengan nada putus asa, Whelan mengatakan bahwa jika masih ada kemungkinan menyelamatkan orang yang mereka cintai, Whelan pasti akan berusaha untuk menyelamatkan Katie. Menurut Whelan, sesuatu yang telah ditelan oleh Kankerman secara otomatis akan meninggal dan tidak akan pernah kembali. Kemudian Whelan memohon pada Jesse untuk membunuh Cody agar tidak ada orang yang menderita akibat kemampuan istimewa Cody. Akan tetapi Jesse menolak permintaan Whelan. Jesse yakin pasti ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menghentikan Kankerman. Setelah itu Jesse kembali pulang ke rumah. I'm sorry for your loss as well. What are you hoping to find? Jesse menghabiskan waktu semalaman untuk mencari petunjuk mengenai orang tua kandung Cody. Akhirnya Jesse mengetahui nama ibu kandung Cody yaitu Andrea. Jesse juga mengetahui informasi rumah sakit di mana Andrea dirawat hingga ajal menjemputnya. Keesokan harinya Jesse pergi ke rumah sakit itu untuk mencari barang peninggalan Andrea. Siapa tahu barang Andrea masih tersimpan di rumah sakit tersebut. Beruntungnya setelah kematian Andrea, barang milik Andrea masih tersimpan dengan baik di ruang arsip. Pihak rumah sakit pun mengizinkan Jesse untuk mengambil barang milik Andrea. Dalam kotak itu terdapat barang peninggalan Andrea seperti sepatu, boneka kupu-kupu, dan sebuah buku diari. Dalam buku diari itu, Andrea banyak menulis tentang kehidupannya bersama dengan Cody. Sementara itu di tempat lain, pihak panti asuhan mengaku khawatir pada kondisi Cody yang tidak mau tidur selama 2 hari lamanya. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa menyebabkan kondisi kesehatan Cody menurun drastis. Pihak panti asuhan pun memutuskan untuk membius Cody agar Cody bisa tertidur dengan lelap. Tak lama setelah Cody tertidur, Cody mulai mengalami mimpi buruk, membuat semua orang yang ada di panti asuhan itu dalam bahaya. Beruntungnya Jesse segera datang ke sana untuk menyelamatkan Cody. Namun usahanya itu tentu tidak akan mudah karena dirinya harus berhadapan dengan sosok Kankerman. Ketika Kankerman hendak menyerang Jesse, Jesse langsung mengeluarkan boneka kupu-kupu milik Andrea. Seketika sosok Kankerman itu langsung terdiam begitu saja. Jesse langsung memeluk sosok Kankerman dan tiba-tiba saja sosok Kankerman malah berubah menjadi Cody, sementara Kankerman menghilang begitu saja. Jesse pun segera masuk ke dalam kamar Cody lalu membawanya keluar dari tempat tersebut. Lalu terungkaplah bahwa sosok Kankerman adalah monster yang diciptakan oleh Cody itu sendiri yang tercipta dari rasa takut Cody. Semua bermula saat Cody masih balita bertemu dengan ibunya yang menderita sakit kanker. Tubuh Andrea terlihat sangat kurus dengan kulit pucat dan kepala botak. Cody yang saat itu masih berusia 3 tahun belum mengerti apa itu kanker. Saat pertama kali didiagnosis menderita kanker, Andrea sudah berusaha menjelaskan penyakit kanker pada Cody. Namun Cody yang saat itu masih kecil belum bisa mencerna apa yang dikatakan Andrea.
Yang Cody ketahui adalah bahwa kanker itu jahat dan telah memakan ibunya. Alam bawah sadar Cody yang berpikiran buruk tentang kanker menciptakan sosok makhluk bernama Kankerman yang suka memakan manusia. Wujud Kankerman mirip seperti sosok ibunya saat terakhir kali Cody melihat Andrea. Cody yang masih kecil menganggap bahwa sosok Kankerman telah membuat ibunya menderita. Lalu terungkap juga alasan makhluk itu disebut Kankerman adalah karena Cody yang masih kecil salah membaca nama penyakit kanker menjadi kanker. Seiring berjalannya waktu, Cody lupa pada sosok ibunya dan alam bawah sadar Cody telah terlanjur menciptakan sosok monster Kankerman. Maka dari itu, setiap kali bermimpi buruk, Kankerman akan selalu muncul lalu memakan manusia yang berada di dekat Cody. Semua itu diketahui Jesse setelah membaca buku diari Andrea. Dalam buku itu juga dijelaskan bahwa sejak lahir Andrea sangat kagum dengan kemampuan istimewa Cody yang bisa menjadikan mimpinya sebagai kenyataan. Andrea sering meletakkan boneka kupu-kupu di sebelah Cody, membuat Cody menjadi sangat suka dengan kupu-kupu sampai saat ini. Saat pertama kali dirinya mengetahui tentang penyakit kankernya, Andrea merasa sangat bersedih dan khawatir pada masa depan Cody. Andrea sadar bahwa dirinya tidak akan bisa melihat pertumbuhan Cody hingga dewasa. Meskipun begitu, Andrea sangat bersyukur dan bahagia karena telah melahirkan Cody serta merawatnya walau hanya dalam beberapa tahun saja. Pada akhirnya, Cody menyadari bahwa selama ini dirinya salah paham dan mengira bahwa Kankerman itu nyata. Padahal Cody sendiri yang menciptakan Kankerman akibat trauma di masa lalunya atas kematian Andrea yang disebabkan oleh penyakit kanker. Jesse juga menjelaskan pada Cody agar dia lebih mengerti dan paham bahwa kanker itu adalah sebuah penyakit, bukanlah sesosok makhluk jahat seperti apa yang dipikirkan oleh Cody selama ini. Setelah mengetahui hal itu, Cody tidak akan bermimpi tentang Kankerman dan Cody akhirnya bisa tertidur tanpa harus takut bermimpi buruk lagi. Kemudian Jesse pun meminta maaf pada Cody karena keserakahannya yang malah memanfaatkan kemampuan Cody agar bisa bertemu Sean lagi. Keserakahannya itu juga telah menyebabkan Mark meninggal dimakan oleh Kankerman. Jesse pun berjanji akan senantiasa menemani Cody dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.